Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairina dengan NIM 240605110030. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu pada bagian routing, di mana menjelaskan konsep cara kerja algoritma routing yang digunakan, kemudian menjelaskan cara setting algoritma routing di packet tracer, dan membuktikan bahwa algoritma routing yang dikonfigurasi berhasil. Dengan keterangan algoritma routing yang digunakan berdasarkan digit NIM terakhir sebagai berikut. Karena NIM akhir saya adalah angka 0, maka saya akan menggunakan algoritma static routing. Oke, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu apa itu routing. Routing adalah suatu proses merutekan paket data dari network satu ke network yang lain dengan menggunakan router. Untuk fungsi dasar routing memiliki dua fungsi dasar, yakni berfungsi menentukan jalur yang akan dilewati oleh paket-paket data agar sampai ke tujuan, kemudian berfungsi sebagai switching karena dapat meneruskan paket. Why we need router? Dari topologi jaringan berikut, kira-kira apa yang terjadi ketika PC A mengirimkan data ke PC B? Kemudian, apa yang terjadi ketika PC A mengirimkan data ke PC C? Tanpa router, dari ketiga PC yang terhubung dengan switch, PC A dan PC B bisa saling berkomunikasi, sedangkan PC C tidak dapat berkomunikasi dengan PC A ataupun PC B. Mengapa? Karena PC C memiliki network yang berbeda dengan PC A dan juga PC B. Agar PC C dapat berkomunikasi dengan PC A dan juga PC B, maka diperlukan perangkat jaringan yang dinamakan router. Secara mudah dapat dikatakan, fungsi router untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Tepatnya mengarahkan rute yang terbaik untuk mencapai network yang diharapkan atau rute tujuan. Sekarang kita akan membahas pengertian dari static routing. Jadi, static routing adalah suatu mekanisme routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan melalui tabel routing dan di-maintenance secara terpisah karena tidak melakukan pertukaran informasi routing tabel secara dinamis dengan router-router lainnya. Konsep static routing: sebuah router akan meneruskan paket-paket data kepada alamat tujuan yang ada pada tabel routing. Jika tidak terdapat alamat jaringan tujuan pada tabel routing, maka paket data akan diteruskan melalui routing default. Dengan cara kerja yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router, kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing, dan routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Di dalam routing statis terdapat kelebihan maupun kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari routing statis yaitu tidak ada overhead atau beban pada CPU, kemudian tidak ada beban bandwidth antar router, kemudian menambah keamanan karena admin dapat memilih sendiri rute yang diinginkan. Yang keempat, routing statis tidak rentan dari segala usaha hacker untuk melakukan spoof dengan tujuan membajak traffic jaringan. Dan yang kelima, routing hanya diupdate IP tablesnya satu kali oleh router sehingga kinerja lebih ringan pada router. Kemudian ada kekurangan routing static. Yang pertama, admin harus benar-benar mengerti bagaimana jalur router satu sama lain terhubung. Yang kedua, jika satu network bertambah di jaringan, maka admin harus menambah routing ke setiap router. Dan yang ketiga, hanya cocok digunakan di jaringan skala kecil. Keempat, manajemen atau administrasi jaringan cukup rumit, terlebih jika menggunakan banyak router harus mengkonfigurasi manual. Dan yang terakhir atau yang kelima, rentan terhadap kesalahan saat memasukkan informasi dalam tabel routing. Kemudian kita lanjut ke cara setting algoritma static routing di packet tracer. Pertama, kita buka aplikasi packet tracer, kemudian kita menggunakan 4 buah PC, 2 PC kiri dan 2 PC di sebelah kanan.
Kemudian kita menggunakan switch. Lalu untuk routernya kita gunakan PT router saja. Oke, kemudian kita hubungkan dengan kabel strike. Untuk menghubungkan dua router, kita menggunakan kabel cross. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi ke semua ini. Sebelum itu kita pisahkan dulu. Kemudian kita beri IP. Kita berikan IP ke masing-masing bagian network di sini. Yang bagian kiri kita berikan kita konfigurasi mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Desktop IP configuration, kemudian pada bagian IP address kita masukkan 192.168.1.1, kemudian pada bagian subnet masknya dan default gateway-nya kita ganti jadi 192.168.1.3. Dan ke PC yang selanjutnya, desktop, kemudian IP configuration, kemudian untuk routernya Fast Ethernet 0 kita ganti bagian IP address-nya 192.168.1.3. Kita on-kan juga ya. Begitupun yang sebelah kanan, lakukan hal yang sama. Dua titik satu. Kemudian 192.168.1.3.
192.168.2.3. Kita klik on dulu, kemudian baru isi IP address-nya. Kemudian baru kita setting network antar routernya. Buka Fast Ethernet 1, on, lalu isi tiga titik satu. Sekarang sudah selesai untuk pengaturan IP. Untuk mengecek, kita hubungkan antara PC ini dan PC ini, maka successful. Namun kalau kita hubungkan PC ini sama router ini, maka akan fail. Begitupun PC ini dengan PC ini, maka akan fail juga. Kenapa bisa fail? Karena belum dilakukan pengenalan antara router satu dan router satunya lagi. Jadi harus dilakukan pengenalan terlebih dahulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah klik router router 0, kemudian pada bagian statik kita isi bagian networknya. 192.168.2.0 dan kita isi next hop-nya. Next hop itu adalah alamat router tetangga, alamat router satunya yang terhubung dengan router yang kita setting. Jadi alamat router yang ada di seberang gitu. Kemudian klik add. Kita lanjut ke router 1, klik static, kemudian kita isi. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Kita mulai dari PC sebelah kanan. Successful. Successful. Dia akan file dulu, kemudian baru successful. Begitu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.